Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kemarin ya, berkaitan tentang menu. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran, pengertian menu, ya, sampai pada fungsi menu baik secara umum maupun secara khusus begitu. Selanjutnya kita akan mulai kepada pengelompokan menu ya. Kita klasifikasikan pengelompokan ini. Yang pertama ada berdasarkan waktu makan ya. Pengelompokan menu berdasarkan waktu makan itu dimulai dari breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner sampai pada supper ya. Yang pertama adalah breakfast ya. Breakfast ini kita mulai jam 6 sampai jam 9 ya. Berkaitan dengan waktu tentu ini menyesuaikan juga kalau misalnya memang menu dipesan oleh tamu menginginkan misalnya jam 7 sampai jam 10 baru diangkat. Tetapi kalau misalnya hotel dan restoran sudah punya standar, misalnya jam 6 sampai jam 9 untuk breakfastnya. Lepas dari itu kalau misalnya ada di banket itu biasanya sudah diangkat di jam 9. Kemudian ada yang namanya brunch ya atau breakfast lunch. Ini adalah waktu makan antara breakfast dan lunch ya. Kemudian nomor 3 ada yang namanya lunch ya. Lunch ini makan siang ya. Waktunya pukul 12 sampai pukul 15 atau juga tergantung biasanya pada pesanan tamu ya. Ini standar hotel biasanya rush hour ya, waktu jam makan siang ya, itu di jam 11 sampai jam 2 atau jam 14 atau jam 12 sampai jam 15. Kemudian tea time ya, ini tentunya antara lunch dan dinner. Ini hanya untuk menikmati teh ya, makanan ringan ya. eh itu dimasukkan ke dalam pengelompokan menu ini ya berdasarkan waktu makan. Kemudian ada makan malam ya yang disebut juga dengan dinner ya. Ini antara pukul 19 sampai pukul 21. Dan selebihnya kalau memang terlalu larut gitu untuk makan untuk makan malam atau dinner, di atas makan malam ada yang namanya dengan nama supper menu ya. Ini nanti berdasarkan waktu makan tentu menunya pun berbeda-beda ya, mulai dari breakfast ya, brunch ya, disesuaikan dengan food value-nya ya, kebutuhan gizi dan tentunya keinginan konsumen ya, atau pelanggan. Kemudian ya, pengelompokan menu ada berdasarkan jenis menu ya, yang dimulai dengan a la carte menu diantaranya ya. A la carte menu ini adalah suatu susunan menu di mana setiap makanan dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai dengan harga untuk setiap makanannya. Jadi setiap menu satu harga, setiap satu item makanan itu satu harga ya. Itu dikatakan sebagai a la carte menu. Kemudian selanjutnya berdasarkan jenis menu, selain dari a la carte menu ada juga yang disebut dengan table do ya. Ya, atau biasanya disebut suatu susunan hidangan lengkap dengan satu harga yang pasti. Ya, perbedaannya kalau misalnya tadi a la carte adalah satu menu, satu item makanan satu harga. Kalau misalnya table do itu satu susunan ya, satu susunan hidangan ya. Mulai misalnya beragam ya, mulai misalnya dari appetizer, soup, main course, dessert ya. Tapi dalam satu harga ya. Kemudian bisa disebut juga dengan set menu ya, hampir sama sebenarnya dengan table menu ya, merupakan menu pilihan yang biasanya diadakan pada pesta banket ya. Susunan menu ya, hampir sama sifatnya dengan table do untuk set menu ini. Kemudian berdasarkan jenis menu ya, ada juga yang disebut dengan special today ya, menu yang disediakan oleh restoran sebagai menu istimewa pada hari itu. Jenis hidangan ini tidak tercantum pada daftar menu setiap harinya.
Hal ini bertujuan untuk menimbulkan suasana baru dan menghilangkan rasa kebosanan tamu terhadap menu-menu yang ada. Ya, jadi kalau special today atau misalnya nanti ada special party itu berdasarkan kesempatan khusus ya. Kalau special party, tapi kalau untuk special today, nah menu ini hanya disajikan untuk hari itu saja. Karena kan ada juga yang namanya circle menu ya. Kalau misalnya untuk tamu yang memang sudah berlangganan atau tamu tetap datang misalnya ke hotel, ke restoran sering ya, tentu kan menu tersebut bisa jadi sudah tidak aneh begitu. Tapi ketika misalnya chef berkreasi pada hari itu akan ada menu spesial untuk hari itu yang dinamakan dengan menu special today ya. Adapun misalnya special party itu berdasarkan kegiatan khusus, misalnya wedding ya, pernikahan, ulang tahun, atau misalnya berdasarkan hari raya, Idul Fitri, Natal dan lain sebagainya. Biasanya menu-menunya pun disesuaikan ya. Jadi kita ulangi, pengelompokan menu ada berdasarkan waktu makan ya, mulai dari breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner sampai dengan supper. Kemudian berdasarkan jenis menu, diantaranya ada a la carte menu, table do, set menu, dan special today ya. Itu diantaranya pengelompokan menu berdasarkan jenis menu ya. Ini salah satu contohnya ya, table do ya. Ini table do untuk hidangan breakfast ya. Ini untuk hidangan kontinental, misalnya choice of seal fruit juice or one piece of fresh fruit ya. Jadi hanya memilih salah satu ya. Misalnya di sini mau buah-buahan segar ya, ataupun misalnya jus buah ya, memilih salah satu. Termasuk di sini untuk hidangan selanjutnya adalah choice of two piece of croissant, mau Danish pastry or toast served with butter, jam and marmalade ya. Ini untuk hidangannya, jadi memilih juga ya di antara ini semuanya. Kemudian untuk minumnya mau pilih coffee or tea ya. Nah, ini harganya kalau misalnya table do itu ini harganya seluruhnya adalah 120.000 ya. Jadi satu susunan menu ya. Ini misalnya untuk Amerikannya, untuk American menu ya. Sama untuk ininya choice of seal fruit juice or fresh fruit ya, mau jus atau misalnya potongan buah ya. Kemudian nah ini untuk hidangannya ada pilihan ya, two fresh egg any style with ham ya, atau misalnya bacon or sausage served with toast ya, butter, jam and marmalade ya. Kemudian sama, ini harganya 120.000. Nah, ini pun sama ya. Ini untuk misalnya menu Indonesia ya. Hampir sama, memilih salah satu yang jelas ini adalah satu susunan hidangan ya. Ya, dan harganya pun satu ya, 120.000. Kemudian Pak, bedanya dengan a la carte apa? Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya a la carte itu satu menu atau satu item makanan itu satu harga ya. Misalnya orange juice ya. Ini ada harganya tersendiri. Pineapple juice ada harganya tersendiri ya. Serealnya misalnya ini ada harganya sendiri ya. Chicken porridge ya. Untuk Indonesianya ada harganya misalnya di sini 60.000 ya. Jadi satu item makanan ya itu satu harga. Berbeda misalnya dengan table do atau misalnya set menu ya. Jadi ini sudah satu susunan hidangan ya, mulai dari ini apa? Mau potongan buah atau misalnya jus, atau misalnya di sini pilih juga mau nasi goreng atau misalnya bubur ayam ya, tea atau kopi ya, harganya 120.000 ya. Sedangkan kalau misalnya a la carte itu sudah satuan ya. Oke, baik. Itu untuk pengelompokan menu berdasarkan waktu makan dan berdasarkan jenis menu.
Baik, selanjutnya, nah ini ada komposisi menu ya. Apa itu komposisi menu ya? Ini adalah sejarahnya. Jadi memang perkembangan komposisi menu itu dari zaman klasik hingga zaman modern sampai saat ini, komposisi ini mengalami suatu perubahan yang cenderung mengurangi jumlah hidangannya ya. Mungkin Anda pernah mengenal misalnya appetizer, soup, main course, dessert ya. Itu adalah komposisi menu ya, berdasarkan hidangannya ya. Kalau dulu, nah ini komposisi menu berdasarkan klasik ya. Jadi mulai ada cool appetizer, kemudian soup, hot appetizer, hidangan fish ya, main course, hot entry, cool entry ya, sorbet ya, roast, vegetable, sweet dish, savory ya, sampai pada dessert ya. Kurang lebih ada 13 sampai 14 komposisi menu. Akan tetapi berdasarkan perkembangannya ya, modern sampai sekarang ya, nah ada yang 6 hidangan, ada yang 5 hidangan, sampai ada yang 3 hidangan ya. Misalnya di 6 hidangan ada cool appetizer sama hot appetizer ya. Kemudian soup ya, main course, dessert sampai beverage ya. Itu 6 hidangan. Kemudian ada pun yang 5 hidangan ya. Jadi ini mau cold atau hot appetizer ya. Kalau sebelumnya itu ada cold sama hot appetizer, itu berbeda ya. Nah, sedangkan di sini cold ya, hot appetizer itu satu ya. Jadi appetizer aja, kemudian soup, main course, dessert, beverage ya. Kemudian ada pun yang 4 hidangan ya, mulai dari appetizer ya, ini bisa cold atau misalnya hot appetizer, yang mungkin nanti akan lebih jelas Anda pelajari di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan ya. Appetizer, soup, main course ya, dessert ya. Kemudian ada yang lebih simpel lagi ya, hanya ada appetizer ya. Di sini appetizer itu misalnya bisa cold, bisa hot ya, bisa soup ya. Kemudian main course dan dessert ya. Ini komposisi menu ya, yang lazim mungkin biasanya ada appetizer, soup, main course, dessert ya, untuk 4 hidangan berdasarkan misalnya modern saat ini ya, berdasarkan komposisi menu. Seperti halnya Anda table manner ya, biasanya ada 4 hidangan ini ya, atau sampai 5 hidangan ini ada beverage-nya. Itu komposisi menu. Selanjutnya, nah ini untuk prinsip perencanaan menu ya secara umum. Jadi ketika misalnya akan membuat menu, tentu kita harus perhatikan ya. Yang pertama adalah waktu makan ya. Menu yang kita buat itu apakah untuk breakfast kah, atau untuk brunch kah, ataukah misalnya hidangannya untuk lunch kah ya. Jadi harus ditentukan ya, harus diperhatikan. Tentu berbeda ya, misalnya hidangan untuk breakfast dan untuk makan siang ya. Diperhitungkan mungkin untuk makan siang tentu kebutuhan energinya pun lebih banyak begitu dibanding dengan makan pagi. Harga ya, misalnya ini harga ini berdasarkan kelasnya, berarti menengah ke bawah, apakah misalnya menengah ke atas atau harganya menengah ya. Itu akan sangat tergantung bagi tamu akan memesan makanan ini ya. Jadi harga ini akan sangat berpengaruh. Jadi harus memang diperhatikan dalam penyusunan menu. Kemudian bahan ya, ini ada hubungannya juga dengan harga ya. Kalau misalnya bahan dengan kualitas baik ya, kemudian misalnya jumlah porsi dan lain sebagainya, tentu akan berpengaruh kepada harga ya, selain dari kreativitas chef nanti ke depannya seperti apa ya. Jadi bahan ini harus juga diperhatikan, termasuk bahan bakunya ada atau tidak ya, bahan bakunya tersedia atau tidak ya. Jangan kita misalnya menyusun sebuah menu tetapi bahannya tidak ada. Tentu itu akan menyulitkan operasional ke depan apabila mungkin nanti pesanannya banyak begitu. Kemudian konsumen ya.
berkaitan dengan mungkin kesukaan konsumen itu seperti apa ya. Konsumennya tentu berbeda-beda ya, selain dari tadi strata ekonomi ya, kemudian konsumen juga dibedakan dengan berbagai macam budaya ya. Orang Indonesia dengan orang asing tentu berbeda selera makannya, begitu ya. Jangankan mungkin antar negara, antar daerah pun memiliki ciri khas masing-masing begitu, berkaitan dengan kriteria rasa yang diinginkan begitu, atau kesukaan bagi konsumen. Tentu ini harus diperhatikan ya, selain misalnya suku, bangsa, ras, kemudian tentu dalam bernegara pun sama ya. Ini nanti mungkin Anda akan mengalami tamu ini tamu asing atau misalnya tamu lokal begitu, asli dari Indonesia atau misalnya luar dari Indonesia. Kemudian secara khusus pun dalam menyusun menu itu harus ada beberapa yang diperhatikan ya. Jadi harus diperhatikan. Yang pertama itu tidak ada pengulangan bahan dasar atau bahan utama. Misalnya di appetizer ada ayam ya, supnya misalnya chicken soup, ayam lagi ya. Kemudian misalnya main course-nya misalnya chicken cordon bleu ya, ayam lagi. Jadi mulai dari appetizer sampai hidangan utama itu ada ayam, berarti ada pengulangan ya. Disarankan dalam membuat suatu menu itu ada variasi ya, ada variasi bahan utamanya. Kemudian tidak ada diharapkan dalam membuat menyusun menu ini harus diperhatikan tidak ada pengulangan warna ya. Semua makanan misalnya temanya hijau semua ya. Tentu kalau misalnya lebih banyak warna ya, kreativitasnya tentu akan lebih banyak dan dilihatnya pun akan lebih enak ya, untuk misalnya view-nya gitu, untuk makanannya ketika misalnya akan disantap dengan warna yang menggugah selera, tentu ini pun menyenangkan bagi konsumen begitu. Selanjutnya tidak ada pengulangan istilah atau kata ya. Misalnya kalau misalnya kita di kitchen mungkin akan ada istilah-istilah ya. Misalnya ayam goreng ya, ada misalnya kan istilahnya, atau misalnya fried chicken ya. Kemudian di appetizer ada misalnya fish fritter ya, gorengan juga sama ya, fried gitu ya. Istilah mungkin diusahakan ada variasi teknik ya. Jadi sehingga tidak berpengaruh kepada pengulangan kata ini ya, atau istilah. Jadi hampir sama. Kemudian keseimbangan rasa, tentu ya, rasa jadi menunjukkan ciri khasnya ya. Misalnya appetizer tentu kan kecut misalnya ya, menggugah selera begitu. Kemudian misalnya untuk dessert ya, biasanya manis ya. Jadi keseimbangan rasa ini juga sangat diperlukan ya. Jadi bagaimana rasa pas, rasa yang memang disukai atau diharapkan oleh tamu begitu. Tekstur makanan ya, jadi tidak semuanya crispy mungkin ya, ini juga disesuaikan. Kemudian penggunaan bumbu juga, ini jangan sampai ada penggunaan bumbu yang sama ya, termasuk misalnya saus ya. Sampai yang harus kita perhatikan adalah garnish ya. Garnishnya dari apa sih? Tentu yang misalnya dapat dimakan begitu ya, juga nyambung ya dengan makanan yang atau hidangan yang dibuat. Dari sisi warna, rasa ya tidak jauh ya. Jadi memang pemilihan garnish pun itu harus tepat. Ini harus diperhatikan. Dan yang terakhir yang juga harus diperlukan adalah food value-nya ya, kandungan gizinya dari setiap menu yang kita bikin ya. Ini prinsip penyusunan suatu menu ya. Ini yang harus Anda perhatikan kalau misalnya nanti diberikan tugas untuk menyusun menu, baik itu a la carte atau misalnya table do. Nah, kemudian ada juga ini untuk penampakannya ya, penampilannya. Tadi kan kemarin kan dikatakan menu itu adalah alat komunikasi antara restoran dan pelanggan ya.
Nah, dalam mengkomunikasikan itu ada yang dinamakan dengan kartu menu, ya. Nah, kartu menu ini dicetak pada kartu-kartu yang indah, berbagai warna serta gambar yang menarik biasanya ya. Ukuran kartu tentu bermacam-macam, mulai dari yang terkecil sampai yang besar ya. Baik yang berbentuk lembaran maupun dilipat, ada pula yang disimpan tegak begitu melalui board ya, misalnya dinding dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini papan menu ditulis di papan besar di ruang restoran, digantung di dinding, ya, ditempatkan strategis sehingga pelanggan dapat membaca dengan mudah. Ya, ini penulisan menu. Jadi berbagai kartu menu, bagaimana memang menu yang kita buat atau menu yang ada di restoran kita nanti itu apa namanya, bisa menjadi sumber informasi ya, terjadinya nanti komunikasi ya dengan pelanggan. Jadi ketika datang ke restoran itu, oh ini nih ciri khas menu ini, menu restoran ini sudah tahu ya, berkaitan dengan kartu menu yang misalnya di dinding atau misalnya di sini dinding utama atau papan menu ya, ada table mat ya di meja ya, itu juga disimpan begitu menu itu ya. Jadi itu untuk macam-macam penulisan menu ya. Nanti Anda akan diminta untuk membuat satu jenis kartu menu berdasarkan tugas penyusunan menu baik a la carte maupun table do. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini yang berbentuk lembaran. Kemudian ada juga yang berdiri tegak ini terus disimpan misalnya di atas meja ya. Ada juga yang disimpan di atas ya, di ketika misalnya masuk di pintu masuk itu sudah disambut dengan berbagai macam menu ya, melalui papan yang ditempel di dinding ya. Ini salah satu bagaimana restoran itu menginformasikan berbagai macam menu yang tentunya didesain menarik untuk tamu dapat apa namanya, membeli ya. Kalau misalnya menarik, fotonya bagus dan lain sebagainya, tentu menggugah selera untuk tamu memesan menu atau makanan yang akan dijual begitu. Baik, kurang lebih itu saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.